Jabatan kepala desa itu kalau bisa 9 tahun, bukan 6 tahun. Para kepala desa, mana kepala desa suaranya? Tadi sudah tak sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri aspirasinya. 18 tahun masa jabatan kepala desa, ini yang berkembang adalah bagaimana 18 tahun bukan dibagi 3 tapi dibagi 2. Itu artinya aspirasi yang berkembang, Pak Dirjen, jabatan kepala desa itu kalau bisa 9 tahun bukan 6 tahun. Dan itu sudah menjadi bahasan cukup serius di tingkat kepala desa. Narasinya sederhana banget dan narasinya masuk akal. 6 tahun Pilkades itu belum menyelesaikan permasalahan perbedaan pilihan, karena perbedaan pilihan di desa itu jauh lebih keras daripada pilbub, pilgub, apalagi pilpres. Itu kelihatan betul pada saat penghitungan suara Pilkades, berapa kerumunan di situ itu bisa menunjukkan berapa calon. Kalau ada 3 kerumunan berarti 3 calon, karena semua pendukung pasti berkerumun dalam satu tempat, dan itu biasanya susah diselesaikan. Bahkan di internal keluarga pun sering jadi masalah gara-gara perbedaan pilihan kepala desa. Betul apa betul itu? Nah, kalau kemudian 9 tahun harapannya ini sudah sembuh, dan Kementerian Dalam Negeri sudah kasih solusi yang luar biasa, sehingga tidak ada PLT yang lebih dari 6 bulan. Karena kalau ada kekosongan lebih dari 6 bulan, di Kemendagri diputuskan harus Pilkades tapi perwakilan, yang milih perwakilan. Ini solusi yang sangat bagus dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi itu sudah saya usulkan, makanya bersyukurlah kepada Menteri Dalam Negeri yang segera akan membahas aspirasi kepala desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadir juga di sini para pendamping desa yang tentu juga menjadi bagian penting dari upaya untuk percepatan pembangunan di desa. Pak Ketua KPK yang saya hormati dan kita banggakan, izin melaporkan beberapa hal yang sudah kita lakukan dalam upaya untuk pencegahan korupsi di desa. Mulai dari sisi perencanaan, utamanya terkait dengan dasar pembuatan kebijakan. Upaya yang sudah kita lakukan antara lain, Pak Ketua KPK, adalah menyederhanakan diksi. Karena kalau sudah urusan konsep saja banyak yang tidak paham, nanti implementasinya pasti lebih sulit. Jadi diksi-diksi yang kita pakai di dalam urusan pengelolaan desa kita upayakan sesederhana mungkin. Satu contoh, selalu saya ditanya, dana desa itu boleh dipakai apa saja sih Pak Menteri? Nah, saya harus mencari diksi yang paling sederhana untuk menjawab. Selalu saya jawab, Pak Ketua KPK, dana desa boleh dipakai untuk apa saja kecuali yang dilarang. Ini menyederhanakan, karena lebih banyak yang boleh daripada yang tidak boleh. Nah, penjelasan lebih lanjut selalu saya berikan. Dana desa boleh dipakai apa saja asal untuk 2 hal. Pertama, 2 hal ini bukan yang paling utama atau kurang utama, tapi dua-duanya sama, yaitu untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Dana desa mau dipakai apa saja boleh asal memiliki kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Ini memudahkan warga masyarakat juga melihat apakah rencana kerja pembangunan desa yang dibahas di dalam musyawarah desa sudah betul-betul mengarah kepada upaya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM apa belum. Nah, itu
salah satu contoh bagaimana kita berupaya agar sejak perencanaan sudah semua bisa paham, termasuk forum musyawarah desa, Pak Ketua KPK, kita bikin lebih terbuka lagi, di mana di Musdes sebagai peserta yang punya hak suara dan hak bicara adalah perangkat desa, BPD, perwakilan dusun, dan perwakilan tokoh masyarakat. Tetapi warga masyarakat umum boleh dikasih ruang untuk hadir di musyawarah desa sebagai pengamat. Tapi mereka tidak punya hak bicara, tidak punya hak suara, tapi kemudian menjadi lebih bisa diketahui apa sih arah kebijakan pembangunan desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya untuk lebih mengimplementasikan dua hal tadi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga berupaya agar arah kebijakan pembangunan desa lebih jelas lagi. Dengan bahasa lain, desa ini mau dibawa kemana. Itulah makanya Pak Ketua KPK, kita mengambil kebijakan dengan melandingkan SDGs yang di Indonesia dipayungi dengan Perpres 59 tahun 2017, kemudian kita landingkan lagi sampai tingkat desa dengan penggunaan diksi yang juga sederhana. Misalnya, desa tanpa kemiskinan. Kita berharap dengan diksi bahwa arah kebijakan pembangunan desa adalah menuju terwujudnya desa tanpa kemiskinan, maka seluruh warga masyarakat bisa melihat apakah kebijakan-kebijakan pembangunan di desa ini sudah betul-betul mengarah kepada terwujudnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi, sampai kepada tujuan yang ke-17, kemitraan di dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, hari ini kita terus berupaya agar transformasi pembangunan di desa betul-betul memanfaatkan IT dan digitalisasi desa dalam upaya peningkatan dan percepatan pembangunan dengan menggunakan mitra-mitra pembangunan yang tersedia, termasuk seluruh kelembagaan dan kementerian, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Itu adalah bagian penting dari percepatan pembangunan desa. Nah, bukan sekedar itu, selain konsepsi tentang bagaimana kita mewujudkan desa tanpa kemiskinan, kita juga berharap dan terus berupaya hari ini sampai ke depan agar perdebatan untuk perencanaan pembangunan di desa itu tidak didasarkan pada keinginan elit, sebagaimana arahan Pak Presiden yang selalu mengatakan dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa, utamanya warga menengah ke bawah. Itulah makanya Pak Ketua KPK, kita juga terus melakukan upaya agar desa-desa mampu melakukan upaya pendataan atas wilayahnya dengan secara detail. Dengan demikian, perdebatan di dalam menyusunan rencana kerja pembangunan desa tidak didasarkan pada keinginan, tapi didasarkan pada masalah. Masalah diwujudkan dengan data. Misalnya satu desa, ternyata pembangunan lebih tertuju pada infrastruktur, sementara semua masyarakat tahu infrastrukturnya sudah mulai bagus, tapi sering pengulangan terhadap jalan yang sudah bagus diperbaiki lagi, dibagusi lagi, sementara warga miskin, data warga miskin cukup besar. Nah, ini akan menjadi kontrol juga bagi pemerintah desa langsung oleh warga masyarakat, supaya arah kebijakan pembangunan yang dikembangkan betul-betul sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh desa. Ini beberapa hal yang mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini kita sampaikan menjadi bagian utama dari upaya kita agar transparansi pemanfaatan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi terhadap penggunaan dana desa bisa dilakukan bukan hanya oleh struktur pemerintah, yaitu pemerintah desa maupun inspektorat, tapi juga oleh warga masyarakat. Karena tidak terlalu sulit Pak Ketua KPK mengawasi pembangunan di desa karena levelnya desa. Misalnya pembangunan gorong-gorong di dusun X, itu semua warga desa pasti tahu. Itulah makanya diwajibkan juga
hasil APBDes ditampilkan dalam tampilan yang besar di tempat-tempat strategis di desa, supaya seluruh warga masyarakat bisa tahu dana desa atau APB desa yang sumbernya banyak, bukan hanya dana desa, itu masyarakat bisa tahu itu digunakan untuk apa saja, di mana, berapa biayanya. Dengan demikian masyarakat tahu, masa bangun jalan segitu aja biayanya kok sekian ratus juta. Itu langsung menjadi kontrol sejak perencanaan. Pak Ketua KPK, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini beberapa hal yang kami bisa laporkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi atas nama masyarakat desa, atas nama pemerintah desa, terima kasih kepada Pak Ketua KPK, kepada seluruh jajaran KPK yang telah melakukan kegiatan pada hari ini sebagai wujud kecintaan KPK terhadap desa, dan tentu ini adalah wujud kecintaan kepada bangsa dan negara.